ISO itu sangat berpengaruh dalam kegelapan. Kalau speed itu benar, speed itu semakin tinggi, gambar akan semakin gelap. Cuman speed itu fungsinya bukan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di musim pandemi ini, ya. Yang jelas semua saya doakan sehat selalu. Silaturahmi di kediaman kawan. Hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol sambil ngopi, kopi kuntek tapi. Nah, bersama fotografer yang sudah malang melintang malang gitu, di dunia perfotografian, terutama khususnya di wilayah Lampung Timur. Gitu. Nanti kita akan tanya-tanya. Saya perkenalkan, beliau adalah Bang Ipul. Bukan yang kemarin kalah, bukan. Bang Ipul, nama lengkap Saifullah Al-Mukminin. Wush, Saifullah Al-Mukminin. Itu nama Islamnya. Wah, ngeri. Nah, beliau tadi nggak sengaja cerita-cerita soal pengalaman selama memotret, gitu. Pengalaman ini itu sampai menilai foto-foto yang kira-kira ya seperti itulah pengalaman kawan-kawan yang lain. Nah, hari ini saya pantengkan kamera, kemudian beliau tak suruh ngobrol lagi, bercerita lagi. Tadi dititik beratkan tentang permasalahan segitiga exposure triangle kalau bahasa kerennya. Ini agak rumit, pembahasannya agak rumit, tapi kita akan buat santai. Saya minta kepada Bang Ipul untuk bisa menjelaskannya secara mudah dan bisa diterima. Karena penggemar-penggemar saya ini, insya Allah mereka yang mendengarkan saya ini yang nggak ruwet-ruwet. Jadi bahasa-bahasa yang angel-angel ini mereka malas tuh. Jadi pakas gitu. Masuk. Silakan Bang Ipul. Gini. Enggak, saya mau tanya. Kemarin itu kan beliau tak suruh bekerja di job saya gitu, karena saya tidak bisa menjalani karena double job. Jadi tak serahkan ke beliau dilalah ya bisa, alhamdulillah. Nah, saya bertanya-tanya. Saya lihat detailnya di hasilnya, ternyata beliau ini selalu memakai ISO yang tinggi ya, ISO yang tinggi. Nah, sekarang saya mau tanya alasannya. Sementara itu suasana terang benderang. Saya sempat protes, tapi sebenarnya jelas ada jawabannya ini. Saya akan tanya. Udahlah, hari ini mampir. Saya mau tanya. Nah, agar lagi. Oke, Bang Ipul, piye ceritanya? Jadi aku udah bertanya. Ya, yang jelas pola fotografi digital itu sangat beda jauh sama sistem manual zaman dulu. Kalau sistem manual zaman dulu itu cuma siang ISO kita pakai di ISO 125. Dia pragma paling mentok kita pakai di 6,3, habis itu speed paling di 250. Itu kalau siang hari. Kalau malam atau kalau misalkan kita pakai foto background itu kan paling mentok cuman di ISO 250. Habis itu speednya paling kita masuk di 60 sampai 125. Nah, kalau misalkan masalah diafragma paling mentok kita pakai di 5,6. Kalau sistem digital nggak bisa seperti itu, Pak. Sistem digital itu kita harus paham betul masalah segitiga exposure itu seperti apa.
Jadi segitiga exposure itu apa tadi si exposure triangle itu sangat berkaitan. Dalam arti berkaitan itu kita harus memahami betul ISO itu seperti apa tugasnya, diafragma seperti apa, speednya seperti apa. Sedangkan kalau untuk aku, kenapa aku bisa siang hari bisa pakai ISO di 500, 640, kadang sampai 800, tinggal tergantung kamera sih. Kalau kamera yang kita pakai masih kamera jadul. Jadi ya kita memanfaatkan itu. Jadul is the best. Jadul is the best. Terus intinya permainan itu kita tinggal mau apa yang mau kita kejar sebenarnya. Dalam arti yang kita kejar itu yang mau kita ambil gambarnya itu apa. Kalau mau kita ambil beauty, otomatis kan kita usahakan pakai cahaya seminimal mungkin dan hasil kan semaksimal mungkin kan gitu. Kenapa kok aku pakai ISO yang tinggi? Karena dengan ISO yang tinggi, otomatis kegelapan itu akan berkurang. Terus habis itu kayak speed itu kan kalau misalkan untuk beauty itu nggak terlalu dibutuhkan. Nah kita bermainnya di diafragma. Diafragma itu kan seperti apa kita pengambilan. Kalau bahasa enaknya itu diafragma itu seperti mata kita sebenarnya. Kita melihat korek. Kalau kalian itu mau melihat itu korek ini ya. Kalau misalkan korek ini mata ini kita sipitkan. Ini kita penjelasan dulu tentang diafragma. Mata ini kita sipitkan. Kita fokus di tulisan. Ini ada tulisan brand. Ini brandnya seperti ini, kita fokusin aja, fokusin mata kita sipitin dan fokus seperti cuma tulisan itu toh. Cuman ketika mata kita lebarin kanan kiri pasti kelihatan. Ya beda jauh dengan diafragma. Diafragma semakin tinggi angkanya itu angka fokusnya, maksudnya titik fokusnya itu akan semakin lebar. Begitu pula dengan diafragma yang kita kecilin angkanya, semakin kecil angka diafragmanya itu maka akan semakin mempersempit dia itu untuk pengambilan gambar. Enaknya seperti itu. Maksudnya enak penjelasannya seperti itu. Itu kalau diafragma. Kalau speed, ya namanya speed itu kan yang jelaskan kecepatan menembak. Speed itu biasanya kita gunakan itu untuk apa? Ya kalau misalkan untuk orang lari kita pakai speed 60, ya otomatis ya berapa gambar. Kan gitu. Kalau kita pakai ISO kalau kita pakai speed yang tinggi itu pakai 500 bahkan bisa sampai 1000 speednya itu otomatis orang lari itu pasti ketangkep dengan jelas. Itu speed. Kalau untuk diafragma itu kan cuma tipis dan tebelnya gambar. Kadang gini, mengakali orang-orang perkampungan kayak kita nih Pak. Ya namanya kita ini lighting nggak jelas. Kadang harga 500 ribuan kan kita pakai lighting itu kan. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengeditan itu seperti apa? Biar setan itu nggak gampang keluar. Rata-rata kalau misalkan kita pakai lampu 500 ribuan, 1 jutaan itu. Setan itu maksud bayangan itu. Setan itu yang aku maksud bayangan itu. Bayangan mantan kali Pak. Masih ada bayangan mantan gitu di belakang. Nah, terus untuk meminimalisir ya seperti itu kita pakai ISO yang tinggi, otomatis bayangan itu akan memudar meskipun nggak hilang sempurna. Kalau kita mau sempurna ya pakai lighting minimal pakai di 5 jutaan itu lah. Kan gitu. Kemudian alasan-alasan yang ini belum pakai jelas saya itu. Alasan kenapa pakai ISO tinggi di saat terang gitu Pak. Di saat terang, aku ngejar speednya Pak. Kalau di Lampung Timur itu kita identik dengan yang namanya acara arah-arahan. Arah-arahan itu kita orang jalan. Kadang harus ada pencak silatnya. Kita ngejar momen seperti itu. Kenapa kok ISO bisa sampai aku tinggi? Karena aku ngejar di speed yang aku tinggi juga. Kalau ISO kita lari, kalau ISO kita 100, otomatis speed mentok kita cuma di 250 Pak. Kalau siang hari itu pun kalau panas. Kalau mendung itu paling kita mentok di 125. Dan itu momen ketika mereka itu pencak silat atau mereka jalan itu otomatis akan bias. Iya, gitu. Makanya kenapa aku pakai speed yang tinggi. Kemudian rata-rata tadi waktu di dekor di pelaminan sampai juga kita lihat gambarnya malam aku lihat juga pakai speed yang tinggi. Pakai speed yang tinggi. Sementara lampunya juga lampu lumayan besar tuh sampai pakai 300 ya? Iya 300. Bahkan itu masih kelas aja Pak. Yang aku pakai. Itu alasannya? Itu alasannya aku meminimalisir kegelapan itu tadi, mengusir kegelapan itu dengan cara kita pakai ISO yang tinggi. Nanti fotonya saya tampilkan kan kawannya hasil. Karena ISO yang tinggi itu maksudnya seperti ini, makanya aku menghilangkan kegelapan itu. ISO itu sangat berpengaruh dalam kegelapan. Kalau speed
itu benar, speed itu semakin tinggi gambar akan semakin gelap. Cuman speed itu fungsinya bukan ke situ. Speed itu fungsinya di kecepatan itu tadi. Jadi mereka itu ya bagi yang nggak paham, yang penting asal terang gambar ada. Posenya putih potong. Lanjut sih mau aku. Terus blend mau. Nah, jadi intinya kalau kita, karena rata-rata fotografer sekarang itu kita pakai sistem Astrada, asal terang gambar ada. Entah kita mau pakai speed berapa, kita pakai ISO berapa, kita pakai diafragma berapa, itu yang penting mereka gambar terang. Itu salahnya mereka di situ. Bahkan dalam pengambilan sisi manten berdua, kita mau ambil family, orang 6-8 orang, itu udah beda lagi harusnya pengaturannya. Sedangkan kalau untuk aku pribadi, diafragma, ketika saya moto keluarga itu nggak turun dari 7,1. Aku bisa sampai naik ke 8, bisa sampai ke 9 kalau lighting banyak. Dalam arti lighting itu mencakup semuanya. Makanya ketika mereka itu kadang moto itu cuma pakai flash 2, dideki kanan kiri ke sampul uang itu GoPro orang itu aku nggak habis pikir. Ya mungkin kamera mereka itu mahal dan jenis yang mereka gunakan itu jenis yang tinggi, makanya mereka cuma pakai flash doang. Dia hanya mengandalkan ISO kadang kan. Ya ISO pakai segini aja nggak masalah itu sebenarnya. Cuman kan balik lagi, kamera yang kita pakai itu kan kamera jadul Pak. Untuk meminimalisir itu ya seperti itu. Ketika malam hari kemarin itu aku cuma pakai lighting 1, pakai bantuan flash. Flash itu sebenarnya fungsinya hanya untuk menghilangkan bayangan yang di belakang, terus kita ambil flash yang sebelah sini. Karena kita cenderung motonya agak geser ke tengah, cuma agak geser ke kanan paling tengah langkah. Itu untuk meminimalisir bayangannya di sini, bayangan di sebelah, tapi itu sama yang di belakang, jadi nggak hilang. Bayangan mantan itu hilang. Ya itu kawan-kawan penjelasan sedikit tentang. Nah kemarin saya tuh penjelasan Mbah Darwis yuk. Mbah Darwis pernah marahin krunya Iya gue. Pernah marahin krunya karena gini. Krunya itu pernah bertanya gini. Om, kalau misalkan pakai ISO 500 moto di siang hari itu boleh nggak? Kata Om Darwis gini. Coba jangka 500. Kita siang hari pakai ISO 1600 pun itu nggak dosa Pak. Om Darwis sendiri. Nggak dosa nggak ada kita. Karena kenapa kok bisa ngomong seperti itu? Kita ini hidup di era digital, bukan manual. Kalau manual kita pakai ISO 500 itu udah positif. Saya tanya banyak itu. Itu walah noise di mana-mana. Ya, intinya detail. Kalau untuk anak-anak sekarang itu aku saranin kalau mereka mau belajar itu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau tapi pemikiran aneh-aneh itu seperti aku kok iso moto ini, aku pengen iso moto ngono, itu nanti dulu. Kalau aku bilang pahami dulu segitiga exposure itu baru belajar masalah pewarna. Kalau aku seperti itu, pokoknya segitiga exposure dulu harus paham gitu loh. Jadi kalau segitiga exposure itu sudah paham, minimal itu dia itu tahu apa yang harus diambil itu seperti apa, angle-nya mau seperti apa, terus habis itu settingan segitiga exposure itu tadi baru dia bisa menganalisa, oh aku pakai diafragma segini, pakai speed segini. Contoh misal kayak mereka foto bokeh aja, mau pengambilan foto bokeh itu kalau mereka itu nggak paham segitiga exposure itu otomatis biasanya mereka itu nggak paham, mungkin mentok cuma diafragma aja diturunin, yang lainnya diautoin, biasanya gitu. Gitu banyak sih orang-orang kayak gitu, mereka diautoin, kita manual di diafragma, biasanya gitu. Kemudian habis segitiga exposure warna kita kan masing-masing kamera punya karakter sendiri. Makanya ada yang tanya kemarin itu, sempat tanya ke aku, telepon hampir 1 jam itu tanya masalah warna. Orang itu setelah paham segitiga exposure, dia itu otomatis akan paham dengan karakter warna. Setiap orang itu mempunyai karakter warna masing-masing Pak. Kayak aku lihat fotoan sampean itu nggak pasti harus sama. Aku bisa saja ngelihat fotoan sampean itu fotoannya Pak Agus kok seperti ini loh, warnanya kok gini. Begitu juga sebaliknya. Terus kesimpulannya piye tentang apa kayak mau segitiga exposure ya mau? Ya kesimpulannya itu tadi Pak. Pahami dulu segitiga exposure untuk pemula.
pahami dulu segitiga exposure, baru memahami yang lainnya. Yang lainnya itu seperti warna dan lain sebagainya, kayak editing itu nanti kalau aku bilang pahami dulu segitiga exposure. Kalau itu sudah benar-benar paham, nanti aku kasih tahu segitiga exposure itu gambarannya seperti apa. Nanti aku ada gambarnya, nanti aku kasih di gambar di ending video ini. Kita kasih segitiga exposure-nya seperti apa. Jadi segitiga exposure itu kayak semacam ISO berpengaruh terhadap diafragma berpengaruh terhadap speed. Iya, makanya itu masing-masing seperti itu. Masing-masing seperti itu, saling melengkapi. Cuman balik lagi, tinggal tergantung fungsi kita mau foto apa. Iya, gitu tadi Pak. Kita mau foto bokeh, apa yang kita fungsikan? Yang kita utamain apa? Diafragmanya. Kita mau foto speed, orang ngejalan, orang lari, apa yang kita utamain? Diafragma, apa speednya? Kita mau apa? Foto biar gelap kok ini, biar terang, ya pakai ISO tadi itu. Jadi kadang kan ada yang berpikiran kok fotonya gelap, mereka tahu-tahu yang disetting di speednya itu ada, nggak cuma 1-2 orang, itu banyak itu. Mungkin dari kalangan kalian yang lihat ini mungkin itu salah satu ada yang seperti itu. Mereka hanya main di diafragma sama speed itu nggak banyak itu Pak, nggak sedikit itu, banyak itu yang main seperti itu. Mereka hanya patokan di pokoknya ISO misalkan di 200, mau siang mau malam pokoknya 200 itu masih banyak itu. Karena mereka cenderung biasanya yang seperti itu, bos-bos mereka itu biasanya dia bermain sama analog dan dia nggak memahami tentang digital. Oke kawan-kawan, itulah tadi hasil obrolan kita, gitu. Hasil obrolan sambil nunggu ujarda, mau pulang juga percuma ngobrol soal kamera. Terima kasih kepada Bang Ipul yang sudah share pengetahuannya terhadap kita. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir ke channel saya, yang sudah mensupport saya. Dan ini sebagai moderator, ya sebagai gini, saya bukan gay kawan-kawan ya, walaupun dia tampan, saya bukan gay, sorry. Raketok. Oh iya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensupport channel saya. Terima kasih untuk semua, sehat selalu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.